Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tuhni bihidayatillah wa bi syafaati rasulillah wa bi syafaati rasulillah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliyullah qaddasallahu sirrahu al-aziz, amma ba'du. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa. Alhamdulillah juga saya dan semoga saja sahabat beriman dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun ya. Tak lupa juga kita mendoakan, mana tahu ada sahabat beriman dimanapun berada yang lagi punya problem ataupun punya permasalahan. Teriring doa, semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa cepat memberikan solusi atas problem sahabat semua. Dan mana tahu ada sahabat kelana masa ataupun sahabat beriman dimanapun berada yang lagi kurang enak badan ataupun terkait permasalahan yang lain tentunya. Teriring doa juga dari saya, semoga sahabat beriman semua cepat mendapatkan solusi, kesembuhan, dan jalan keluar atas problem sahabat semua dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jangan lupa sahabat beriman dimanapun berada, tetap kita mengajak, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas segala limpahan rahmat darinya kita sehingga pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa dalam kondisi semoga saja insya Allah tetapnya iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa melimpah dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi akhiruz zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang sama-sama kita harapkan berkah dan syafaatnya minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya lagi-lagi tidak mediumisasi sahabat ya. Kita sedikit hanya menyapa sahabat semua. Dan pada kesempatan kali ini kita sedikit akan memberikan jawaban atas beberapa pesan yang masuk kepada saya ataupun chatting, telepon yang berulang masuk juga ke saya tentunya terkait adanya pertanyaan ataupun permintaan, Gus, apakah tidak perlu menggerebek para dukun santet ya, para kuntet, itu yang dimaksud mungkin oleh sahabat semua ya. Ya begini sahabat ya, jawaban saya pada intinya kebetulan dan alhamdulillah ya, di sekitaran tempat saya tinggal di sini saya tidak menemukan oknum dukun santet yang biasa merajalela, artinya beraksi guna menyakiti sesama itu sahabat. Maka dari itu sampai sejauh ini video kelana masa ataupun di video saya ini di channel yang baru ini tidak satupun adanya acara ataupun konten berisi tentang gerebek dukun santet itu sahabat ya. Jadi bukan berarti tak mau, dan apapun penyebabnya ya, pada kesempatan kali ini saya perlu memberikan penjelasan kepada sahabat semua ya. Alhamdulillah ya, perkara secara nyatanya itu ada ataupun tidak, wallahu a'lam. Saya sendiri tidak tahu itu sahabat ya. Sebetulnya ada ataupun tidak ada di sekitaran saya yang namanya kuntet ya, kita nggak tahu. Tapi memang berdasarkan beberapa perjalanan saya selama sekian tahun tentunya, dari beberapa kasus pasien yang menjumpai saya terkait punya penyakit, ada sih beberapa poin yang memang terkait karena adanya guna-guna dan mungkin unsur santet lah
yang melatar belakanginya. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan, bisa diatasi, dan itu pun tidak mau dan tidak berkenan untuk didokumentasikan, itu sahabat ya. Jadi lagi-lagi itulah sedikit jawaban saya terkait harapan ataupun pertanyaan dari sahabat semua ya. Bukan saya tak mau, bukan saya nggak berkenan, tapi kebetulan memang tidak saya ketemukan oknum kuntet yang memang layak untuk kita basmi ya. Seperti itu sahabat ya. Dan andai kata pun ada, tentunya kita lagi-lagi sedikit mendoakan yang bersifat pribadi. Semoga bila mana ada saudara-saudara kita sesama bangsa manusia yang mungkin belum mendapatkan pencerahan, belum mengetahui profesi yang baik dan yang benar, hanya terbujuk oleh dorongan nafsunya. Tentunya kita doakan semoga saudara-saudara kita bangsa manusia dimanapun berada, bagi yang masih di lembah jalan yang salah tentunya senantiasa kita doakan semoga mereka semua semoga cepat dapat hidayah, dapat petunjuk yang bersumber dari Allah apapun caranya. Dan seperti apapun sumber hidayah yang bisa masuk kepada mereka, tentunya kita pun ya harus bersyukur ya. Begitu sahabat ya, lagi-lagi perlu saya ulang, saya perlu menerangkan kepada sahabat semua dan memberikan jawaban apakah perlu saya untuk menggerebek kuntet. Sebetulnya sih perlu apabila memang kuntetnya itu ada sahabat ya. Dan secara teknis ya di dunia YouTube ini apabila pihak-pihak terkait itu keberatan, tentunya kan nggak mungkin itu bisa dibuat video, begitu sahabat ya. Itu harus dimengerti, karena secara logikanya apabila ada seorang dukun santet ini kan profesi yang kurang baik tentunya. Bila mana diketahui oleh halayak ramai, tentunya ada beban, rasa malu dan rasa takut yang mungkin dikhawatirkan bakal timbul-timbul hal-hal yang kurang baik tentunya sahabat ya, seperti itu. Tapi bila mana memang ada ya nggak ada masalah sih buat saya tentunya. Tapi lagi-lagi tidak semudah itu untuk membuat dan menemukan para kuntet yang memang layak untuk dihentikan begitu. Dan alhamdulillah saya ulang balik ya, beberapa pasien yang menjumpai saya terkait punya problem terkena guna-guna ataupun santet, alhamdulillah atas berkat pertolongan Allah dan berkat syafaat daripada Rasulullah SAW juga tentunya alhamdulillah bisa diatasi, bisa diselesaikan dan tidak berkepanjangan. Perkara itu oknum kuntetnya dari mana nggak perlu saya bahas di sini, begitu sahabat ya. Karena lagi-lagi privasi pun harus kita hargai, kita jaga, karena yang bersangkutan terkadang itu tidak mau dipublik. Ya, seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya di video ini bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh sahabat semua ya. Lagi-lagi karena ya memang tak bisa dipungkiri, mungkin sahabat beriman ataupun sahabat kelana masa dimanapun berada tentunya biasa berselancar di dunia YouTube tentunya. Banyak pengalaman, banyak yang dilihat, banyak yang ditonton. Tapi ya pada intinya saya atau kami seperti inilah adanya sahabat ya. Kami tidak perlu untuk mengada-adakan yang tidak ada dan tidak perlu merekayasa yang memang nggak perlu dan nggak penting. Intinya seperti itu sahabat ya. Dan yang terakhir tentunya, bila mana kok sikap dan jawaban saya terkait ya mungkin memberikan jawaban terkait permintaan sahabat semua kok kurang memuaskan, tentunya mohon maaf lahir batin, mohon maaf, mohon izin, mohon pangapunten ya. Apalah daya, memang karena kami tidak menemukan teknis dan menemukan ya, kami tidak menemukan fakta nyata yang memang layak untuk kami tidak lanjuti, begitu sahabat ya. Harap dimengerti, harap dimaklumi, dan harapan saya sahabat beriman dimanapun berada yang sudah merequest terkait hal itu kepada saya tidak kecewa. Begitu sahabat ya. Mudah-mudahan sedikit jawaban ini bisa sedikit menambah pengetahuan sahabat semua yang pada intinya menggerebek
kuntet itu nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi yang memang betul-betul, mohon maaf ya, real apa adanya. Karena pada intinya sahabat ya, barang siapa dengan bangganya perbuatan buruknya itu dipublikasikan di halayak umum, apalagi di YouTube, tentunya sahabat bisa menilai kan tentunya ya, bagaimanalah itu menurut penilaian sahabat semua. Maka dari itu saya pribadi mengambil kesimpulan hingga sampai sekarang ratusan video di Kelana Masa satupun tidak ada kami membuat konten terkait menggerebek kuntet. Ya, itu sahabat ya. Lagi-lagi karena memang kami mungkin karena keterbatasan informasi ataupun apa. Tapi kami alhamdulillah ya, di sekitaran kami kami tidak mendengar adanya oknum-oknum pelaku kuntet. Seperti itu sahabat ya. Jadi mengenai di luaran sana ya wallahu a'lam, saya tak mengerti sahabat ya. Kalau di Pulau Jawa itu seperti apa? Ada juga yang bertanya seperti itu kepada saya. Gus, di Pulau Jawa apakah betul banyak kuntet? Ya wallahu a'lam ya. Saya lahir di Pulau Jawa. Saya besar di Pulau Jawa. Jadi untuk Jawa Tengah tempat kelahiran saya, di Jawa Timur saya pun cukup lama, di Jawa Barat pun saya ya nggak asing lagi untuk daerah situ. Tapi apakah banyak di sana itu para kuntet? Ya mohon maaf ya. Sejauh pengetahuan saya mungkin sih ada, cuma nggak begitu menjamur seperti yang sahabat bayangkan tentunya. Seperti itu sahabat ya. Saya asli dari Pulau Jawa, maka dari itu insya Allah saya tahu betul bagaimana dan sepak terjang seperti apa para tokoh-tokoh di Pulau Jawa sana ya. Dan harapan saya malah saya kepingin kali, sudah kangen ya. Udah lama nggak sowan kepada guru-guru besar kami, ya para alim ulama, para kiai. Sudah cukup kangen karena memang sudah lama belum bisa pulang kampung. Ya kurang lebih hampir setahun sahabat ya, saya nggak pulang ke kampung di Jawa Tengah sana. Dan doakan semoga dalam waktu dekat kita bisa berjumpa. Saya bisa tinjau ke kampung halaman sana dan semoga bisa menjadi makin bersemangat lagi nantinya guna menghibur, mengedukasi sahabat semua. Seperti itu sahabat ya. Harap dimaklumi, harap dimengerti jawaban saya. Saya ulang balik di penghujung. Kebetulan kenapa saya tidak membuat konten terkait menggerebek kuntet, dan jawaban saya alhamdulillah di sekitaran tempat saya tinggal ya, saya tidak menemukan oknum kuntet yang memang layak dan mau untuk di-upload dalam video-video kami tentunya ya. Artinya kalaupun kita ada nasihat itu bersifat pribadi ya, bersifat pribadi, kita memberikan nasihat, kita bersilaturahim, dan alhamdulillah semoga kita doakan semua saudara-saudara kita bangsa manusia yang mungkin ya masih di jalan yang kiri, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat kembali kepada jalur yang lurus, jalur yang kanan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah, karena hidup ini sebetulnya poinnya sahabat ya, bukan awal mulanya yang bakal menjadi penentu, tapi akhirnya di penghujung usia kita itulah yang bakal menentukan ya. Yakni semua manusia sebetulnya punya cita-cita, yakni semoga bisa husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu apa? Artinya baik di penghujung usianya, saat kembali menghadap kepada Allah diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan saat pun kita berusaha dan bisa di jalan kebenaran, di jalan yang baik, tidak boleh ada kesombongan itu sahabat ya. Karena kita bisa berbuat baik, kita senantiasa mengupayakan untuk bisa menjadi baik, itu tidak terlepas daripada anugerah dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya kemungkinan sahabat ya. Lagi-lagi kita tidak boleh memandang sebelah mata kepada pihak manapun ya. Seperti itu sahabat ya. Mohon maaf bila mana sedikit penjelasan dari saya kurang memuaskan ataupun tidak seperti yang panjenengan harapkan. Tapi lagi-lagi mohon maaf dan mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.